Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya mau mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan, bukti bahwa kita penuh dengan sukacita di dalam Dia. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita Kamis 16 Maret 2023 tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita belajar? Dan kenapa kita punya cita-cita? Tentu hampir sama semua jawaban atau pengalaman yang harus kita sampaikan. Kita belajar supaya pintar agar ilmu yang kita pelajari itu atau pengetahuan yang kita pelajari itu supaya bisa kita andalkan dalam hidup kita. Demikian juga dengan cita-cita. Nantinya cita-cita itu adalah andalan masa depan kita. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Itu menjadi harga mati bagi kita. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita melihat orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Apa yang dilakukan oleh manusia selama ini dalam hidupnya? Tentu yang diandalkan adalah pengetahuan, yang diandalkan adalah hartanya, kekuatannya. Apakah itu salah? Yang selama ini kita sendiri juga sering mengandalkan pengetahuan kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan kekuatan kita, tanpa diawali kita mengandalkan Tuhan. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan sungguh sangat tegas bagaimana kita mau mengawali segala sesuatunya itu dengan mengandalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita lalai dan ketika kita tidak sadar yang selama ini kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, mengandalkan harta kita, dan ketika kita tersanjung maka baru kita sadar. Sungguh lama sekali firman Tuhan ini datang untuk mengingatkan saya. Ternyata yang selama ini bukan firman Tuhannya yang terlambat, tetapi kehidupan kita yang terlambat untuk memakai, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu barulah setelah kita mencapai, menghadapi masalah, di sanalah kita sadar bahwa sangat perlu sekali mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana yang kita lihat selama ini dengan posisi orang yang mengandalkan firman Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan firman Tuhan? Saya pernah membaca ilustrasi seperti ini. Ada seekor lalat yang masuk ke dalam sebuah gelas, dan gelas itu berisi seperempat. Ketika lalat itu masuk, dia hanya bisa berputar-putar tanpa mengingat dari mana lubang dia masuk. Dan selama dia berputar-putar di sana, maka dia tidak sadar, dia capek. Dia tidak melihat di mana sebenarnya ada kehidupan itu dan sumber kehidupan itu. Tidak lama kemudian, karena dia capek berputar-putar, maka dia terjatuh dan mati di dalam gelas itu. Demikian berharganya ilustrasi yang singkat itu Bapak Ibu saudara-saudara dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita kadang berhadapan dengan apa yang digambarkan seperti lalat yang tadi.
Kita merasa apa yang kita hadapi, kita merasa apa yang kita alami, kita merasa apa yang kita miliki itu sudah menjadi sumber kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengelola itu, kita berusaha untuk mencintai itu, kita berusaha untuk menganggap itu menjadi sumber kehidupan kepada kita. Ternyata untuk mengelola itu, untuk mencintai itu, kita punya batas. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata ketika kita hanya mengandalkan apa yang sudah kita miliki, maka kita juga diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 itu dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air, yang daunnya tetap hijau di musim kering, bahkan tetap bisa menghasilkan buah pada tahun kering sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mau lihat ada beberapa hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita melalui nats firman Tuhan. Yang pertama sekali, tercapainya suatu harapan. Yang kedua, kerinduan akan berkat. Tentu tidak begitu saja harapan itu bisa kita capai. Tidak begitu saja berkat itu bisa kita terima. Dan perlu kita pahami, kita artikan, kita maknai apa sebenarnya berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang selama ini kita memahami berkat itu adalah begitu harta kita berlimpah, maka kita diberkati Tuhan. Begitu kita punya jabatan yang tinggi, bisa kita katakan itulah berkat Tuhan. Tetapi begitu kehidupan kita slow, maka kita tidak merasa itu adalah berkat Tuhan. Atau justru sebaliknya, ketika kita jatuh, mengalami pasang surut kehidupan, apakah kita itu tidak katakan itu berkat Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat Tuhan adalah apa yang kita miliki, apa yang ada dalam hidup kita, bagaimana kita sekarang, itulah berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Menyapa kita supaya kita jangan lalai. Menyapa kita supaya kita jangan takut dengan kehidupan yang kita alami, kehidupan yang kita hadapi, kehidupan yang akan kita jalani, dan kehidupan yang akan kita nantikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kehidupan orang yang diberkati, seperti tertulis dalam Keluaran 13 ayat 21 itu dikatakan di sana sampai dengan ayat 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengharapan yang pasti, berkat itu bisa kita terima ketika kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan bukan berarti semata-mata kita hanya meminta kekuatan kepada Tuhan, tetapi mengandalkan Tuhan, membuat Tuhan itu adalah satu-satunya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, membuat Tuhan itu adalah satu-satunya sumber kehidupan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kehidupan orang yang percaya, bagi kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, jelas-jelas Tuhan telah mengatakan tadi bahwa di dalam mereka berjalan siang hari dalam tiang awan, aku akan menuntun mereka pada malam hari bagaikan tiang api untuk menerangi jalan mereka. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita percaya tetapi kita hidup di dalam kegelapan itu dan mencintai kegelapan itu, namun Tuhan katakan pada pagi hari ini kepada kita, stop untuk mengandalkan pikiranmu, tetapi andalkanlah Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita kaya akan berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan.
Kalau Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hanya mengandalkan Tuhan. Sekalipun kami memiliki harta, sekalipun kami memiliki jabatan, sekalipun kami memiliki kekuatan, tapi Tuhan mengingatkan kami, tanpa berkat Tuhan segala sesuatu yang kami miliki sia-sia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu itu yang menyapa, yang menyertai setiap kehidupan jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Biarlah tuntunan kasih-Mu yang selalu bersama-sama, yang selalu menghantar kami di dalam aktivitas kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, jauhkan dari kekacauan. Begitu juga dengan gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan pilih dan Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengurapi setiap hamba-Mu, mencukupkan kehidupan hamba-Mu, dan begitu juga Tuhan setiap jemaat-Mu. Tolong Tuhan, tumpangkan tangan, memberkati dan menyertai setiap jemaat, agar kami Tuhan penuh dengan sukacita melayani bersama-sama di tengah-tengah gereja. Terkhusus Tuhan HGB Surabaya ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan pakai setiap jemaat-Mu. Tuhan telah memberikan banyak berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Biarlah berkat yang telah kami terima itu kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah salam kami, salam sukacita dan selamat beraktivitas. Horas.